Kami tidak akan kasih. Ya, sebagai anak bangsa akan kasih di rumah kepada siapapun atau golongan manapun ya. Ini rumah sangat bersejarah bagi bangsa. Wah, untuk pertama kalinya gue menginjakan kaki di rumah Bapak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati. Jadi waktu itu gue kesana untuk liputan, katanya nih ada rencana dari PN Jaksel atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini mau melakukan eksekusi pengosongan rumah itu. Nah, rumah Bapak Proklamator kita, rumah yang bersejarah, ini kok mau dikosongin? Ada apa? Jadi gini ceritanya. Jadi, rumah itu saat ini ditempati sama anaknya Bung Karno, adiknya Megawati Soekarno Putri, namanya Guruh Soekarno Putra. Nah, Guruh ini dikabarkan kalah gugatan melawan seseorang bernama Susi Angkawijaya. Kalau dengerin pernyataan kuasa hukum atau pengacaranya Guruh, namanya Simeon Petrus, kasus ini udah bergulir sejak tahun 2011. Itu kayaknya gue masih SD deh, kelas 6. Pada 3 Mei 2011, Guruh ini meminjam uang kepada seseorang yang namanya Swantara Gotama sebesar 35 miliar rupiah. Nah, Swantara Gotama ini memberikan syarat gitu untuk peminjaman uang ini. Syaratnya adalah harus ada PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli rumah itu, rumah yang ditempatin sama Guruh sekarang. Swantara juga ngasih tenggat waktu, yaitu selama 3 bulan untuk Guruh melunasi peminjamannya. Dan ada bunganya juga sebesar 4,5%. Tapi mendekati tanggal 3 Agustus 2011, waktu yang harusnya Guruh ini mengembalikan peminjaman uang itu, Swantara ini, kata pengacaranya Guruh, nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditemui. Pas banget di hari jatuh tempo, ada seseorang yang bernama Susi Angkawijaya mau memberikan pinjaman ke Guruh sebesar 16 miliar rupiah. Ada syaratnya juga, syaratnya adalah harus ada AJB atau akta jual beli rumah itu. Nah, jadi tadi udah ada PPJB, ada AJB-nya juga nih. Masalahnya, pengacaranya Guruh ini bilang nggak pernah menerima 16 miliar rupiah yang dijanjikan sama Susi. Guruh akhirnya ngajak Susi ketemu, sekali dikontak nggak ada respon, 2 kali dikontak, dan responnya seperti ini. Surat kedua inilah dijawab oleh Susi Angkawijaya bahwa Pak Guruh silakan keluar, karena ini kami udah beli, kita taatin aturan. Gitu. Nah, dari situlah mulai konflik antara Susi Angkawijaya dengan Muhammad Guruh Soekarno Putra. Nah, berlarut-larut deh jadinya kasus ini. Ditambah lagi, Susi ini disebut-sebut oleh pengacaranya Guruh ini menambahkan haknya di dalam putusan PN Jaksel tahun 2020 yang menurut pengacaranya Guruh ini udah melanggar aturan lah gitu. Tapi akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Susi Angkawijaya. Makanya ada eksekusi pengosongan rumah itu yang mau dilaksanakan oleh PN Jaksel ini. Karena hal ini berarti rumah itu udah menjadi milik Susi Angkawijaya berdasarkan AJB atau akta jual beli yang udah jadi. Tapi ternyata nggak semudah itu untuk PN Jaksel melakukan pengosongan atau eksekusi pengosongan rumah Guruh. Ya jangankan PN Jaksel, gue pun waktu datang ke tempat liputan itu cukup takut ya, karena gue lihat banyak orang-orang atau massa gitu yang berkumpul di depan dan di sekitar rumahnya Guruh. Orang-orang itu menolak pengosongan rumahnya Guruh karena ya mereka menilai rumah ini rumah bersejarah gitu yang harusnya dijaga sama negara. Mereka sampai pasang spanduk, mereka bawa mobil komando dan nutup akses jalan depan dan sekitar rumahnya Guruh. Ya kira-kira gini deh suasananya. Ya kalau melihat di bagian luar dari rumah ini itu sudah terpasang beberapa spanduk begitu. Saya akan tunjukkan. Ya seperti ini suasananya. Dan terlihat juga sahabat Kompas.com di jalan akses masuk rumahnya ini ada bus yang terparkir di sebelah sana, dan juga di sisi jalan satunya itu ada sejumlah kendaraan juga yang diparkir sehingga akses jalannya ini memang tertutup gitu. Tapi kita masih menunggu tim dari atau petugas dari PN Jaksel untuk yang kabarnya dijadwalkan hari ini akan melakukan eksekusi penyitaan atau pengosongan rumah dari Guruh Soekarno Putra.
Tidak ada salah satu siapapun yang mengambil. Kami tidak akan kasih. Ya, sebagai anak bangsa akan kasih di rumah kepada siapapun atau golongan manapun ya. Ini rumah sangat bersejarah bagi bangsa. Kami sebagai anak bangsa terpanggil hari ini. Ya, kami tidak mau dicabik-cabik oleh apalagi dicabik oleh mafia-mafia yang ada di ya teman-teman. Kami sebagai orang pencinta tanah air akan melawan dengan apapun cara bentuknya. Dan kami tidak akan pernah biarkan oknum manapun, golongan manapun yang akan mengambil alih rumah bersejarah ini. Karena rumah ini bagian warna bangsa kita. Nah, khawatirnya kan kalau ada PN Jaksel, petugas-petugasnya dateng terus bentrok sama massa, serem banget gitu. Dan bener aja, dari jam 9 pagi sampai hampir sore itu petugas atau eksekutor dari PN Jaksel belum juga tiba, belum juga kelihatan di sekitar-sekitar rumahnya guru. Kita teman-teman media di lapangan juga mencoba kontak ke humasnya PN Jaksel untuk cari tahu informasi ini eksekusinya jadi atau enggak atau gimana, tapi nggak bisa dihubungin. Sampai akhirnya sekitar jam 3 sore kita dapat kabar dari teman-teman yang lagi liputan sidang Mario Dandi di PN Jaksel. Nah, disitulah mereka ketemu sama humas PN Jaksel dan langsung ditanya, gimana Pak, jadi nggak sih ngosongin rumah Pak Guru gitu? Dijawablah sama humas PN Jaksel Pak Juyamto kalau timnya ini memang sudah mendekati ke arah rumah itu tadi pagi, tapi dihadang atau mengalami penghadangan gitu sama massa di sana. Dan akhirnya mereka merasa nggak aman untuk dilanjutkan, yang berarti bahwa eksekusinya diundur. Tapi di samping eksekusinya yang mundur, menurut kalian ada nggak sih kejanggalan lainnya di kasus ini? Misalnya waktu pengacara Guru ini bilang kalau 16 miliar rupiah yang dijanjikan Susi Angkawijaya belum diterima pihaknya Guru, padahal AJB-nya udah jadi, kenapa nggak pihaknya Guru melaporkan delik penipuan? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan jangan lupa ikutin cerita gue dari lapangan berikutnya.